Ambalat milik kita. Rakyat perbatasan berdiri di garda terdepan kedaulatan. Pemerintah Indonesia kembali menegaskan bahwa Blok Ambalat merupakan bagian sah dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah yang kaya sumber daya alam ini berada di dalam ZEE Indonesia sesuai dengan peta batas wilayah Indonesia tahun 1969 serta berdasarkan perjanjian landas kontinen Indonesia-Malaysia tahun 1969 yang secara jelas menempatkan Ambalat di sisi yurisdiksi Indonesia. Di tengah ketidaksepakatan yang masih berlangsung dengan Malaysia terkait delimitasi batas laut di kawasan tersebut, Indonesia tetap memegang prinsip penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Pemerintah Indonesia menilai bahwa penggunaan istilah Ambalat merupakan bagian dari identitas wilayah nasional dan telah digunakan secara konsisten dalam kebijakan, dokumen hukum, serta pengelolaan sumber daya di kawasan tersebut. Klaim sepihak Malaysia melalui peta baru 1979 yang memasukkan wilayah Ambalat ke dalam peta nasional mereka tidak pernah diakui oleh Indonesia dan tidak memiliki dasar hukum internasional yang kuat. Mengenai putusan Mahkamah Internasional ICJ tahun 2002 yang memberikan hak atas Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia, Indonesia menegaskan bahwa putusan tersebut tidak serta-merta menentukan batas maritim di Laut Ambalat. ICJ memutuskan atas dasar prinsip efektivitas administratif, bukan soal delimitasi perairan. Sehingga klaim Malaysia menjadikan putusan tersebut sebagai dasar penguasaan Ambalat dianggap tidak relevan secara hukum. Dalam pertemuan bilateral terbaru antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Juni 2025, kedua kepala negara sepakat untuk mendorong penyelesaian sengketa ini secara berkeadilan, bermartabat, dan saling menguntungkan. Pemerintah Indonesia menyambut baik pendekatan pengelolaan bersama atau joint development sebagai langkah pragmatis, sembari menunggu penyelesaian batas maritim yang final. Melalui pendekatan diplomatik yang kuat, Indonesia tetap menjunjung tinggi kedaulatan negara namun terbuka pada penyelesaian damai sesuai prinsip hukum internasional. Keselamatan nelayan, keamanan maritim, serta kepastian hukum menjadi prioritas utama Indonesia dalam mengelola Laut Ambalat yang strategis ini. Menyikapi perbedaan klaim wilayah antara Indonesia dan Malaysia di kawasan Laut Ambalat, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk tidak hanya mengedepankan penyelesaian secara damai dan diplomatik, tetapi juga memperkuat kehadiran negara di wilayah strategis tersebut. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui pernyataan resminya menyebut bahwa Indonesia terus mendorong dialog bilateral yang konstruktif dengan Malaysia dalam semangat ASEAN dan prinsip-prinsip hukum internasional. Namun demikian, Indonesia menolak segala bentuk narasi atau penggunaan istilah yang dapat melemahkan posisi hukum Indonesia, termasuk penolakan Malaysia atas istilah Ambalat. Terminologi Ambalat adalah bagian dari penegasan identitas wilayah nasional dan tidak dapat digantikan oleh istilah yang berasal dari klaim sepihak negara lain. Indonesia akan terus menggunakan istilah ini dalam setiap forum resmi dan perundingan bilateral. Demikian tegas juru bicara Kemenlu Republik Indonesia. Selain diplomasi, pemerintah juga mengambil langkah nyata di lapangan. Kementerian Pertahanan dan TNI AL telah meningkatkan patroli dan kehadiran di perairan Ambalat sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan mencegah pelanggaran batas maritim. Meskipun tidak bersifat ofensif, langkah ini menjadi bentuk kesiapan nasional dalam menghadapi dinamika geopolitik di kawasan. Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya menegaskan bahwa Indonesia tidak menginginkan konflik terbuka dengan negara sahabat seperti Malaysia. Namun, kedaulatan tetap menjadi harga mati. Kita akan terus membuka ruang dialog dan kerjasama, termasuk opsi pengelolaan bersama yang adil. Tapi kita juga tidak boleh lengah.
Ambalat adalah milik kita dan kita akan menjaganya dengan segala cara yang sah menurut hukum internasional. Demikian ujar Presiden Prabowo. Pemerintah Indonesia juga menggandeng akademisi, pakar hukum laut, dan lembaga riset untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang akan datang. Bukti-bukti historis, hukum, dan administratif akan terus dikembangkan dan disiapkan sebagai bagian dari strategi diplomatik menyeluruh. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia mengedepankan pendekatan komprehensif, diplomasi, hukum, pertahanan, dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk menjaga wilayah Ambalat sebagai bagian integral dari NKRI. Ambalat sebagai simbol kedaulatan dan kemandirian energi nasional. Pemerintah siapkan peta jalan strategis. Pemerintah Indonesia kini tidak hanya fokus pada aspek pertahanan dan diplomasi dalam menjaga wilayah Ambalat, tetapi juga mulai menyusun peta jalan strategis nasional untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan energi yang terkandung di wilayah tersebut. Blok Ambalat yang dikenal memiliki cadangan minyak dan gas bumi strategis di Blok ND6 dan ND7 dipandang sebagai salah satu aset penting dalam memperkuat kemandirian energi nasional. Oleh karena itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama SKK Migas kini tengah menyusun langkah teknis untuk mengembangkan wilayah tersebut secara hati-hati namun tegas, dengan tetap memperhatikan aspek geopolitik dan kepastian hukum internasional. Dalam keterangannya, Menteri ESDM menyampaikan bahwa pengelolaan Ambalat akan dilakukan secara bertahap dan terukur, dimulai dari kajian kelayakan eksplorasi, peningkatan kerjasama teknologi, hingga penjajakan model kerjasama yang memungkinkan keterlibatan BUMN energi nasional. Kita tidak akan terburu-buru, tetapi kita juga tidak akan diam. Ambalat adalah bagian dari masa depan energi Indonesia dan harus dikelola oleh tangan sendiri untuk kemakmuran rakyat. Demikian ujar Menteri ESDM. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen pada prinsip joint development dengan Malaysia selama tidak mengorbankan kedaulatan wilayah. Mekanisme kerjasama ini harus dilandaskan pada prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan tidak mengurangi posisi hukum masing-masing negara. Indonesia juga mengusulkan pembentukan forum maritim khusus bilateral sebagai wadah diplomatik jangka panjang yang akan fokus pada penyelesaian perbatasan, perlindungan nelayan, pengelolaan sumber daya laut, serta keamanan jalur pelayaran.